Ibu pernah mendengar nggak malaikat Jibril korupsi ayat? Wah, ini ayatnya bagus ini, nggak usah sampaikanlah ke Nabi Muhammad, disimpan sendiri. Nah, seperti makhluk yang pertama tadi yang disebut malaikat. Malaikat punya akal, tapi tidak punya hawa nafsu. Karena punya akal, nggak punya nafsu, malaikat ini pikirannya, otaknya diberi kecerdasan oleh Allah. Cerdas, tidak pernah salah sasaran. Apa yang ditugaskan Allah selalu tepat sasaran. Apa yang diperintah Allah selalu dijalankan. Nggak pernah berbuat maksiat, nggak pernah melanggar aturan-aturan Allah. Di dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat nggak akan maksiat kepada Allah, selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan nggak pernah salah. Ibu pernah mendengar nggak malaikat Jibril korupsi ayat? Wah, ini ayatnya bagus ini, nggak usah sampaikanlah ke Nabi Muhammad, disimpan sendiri. Kan nggak pernah. Semua apa yang dari Allah, wahyu dari Allah, semua diberikan kepada Nabi Muhammad. Nggak pernah disimpan, nggak pernah dikorupsi oleh malaikat Jibril. Nah, pasti selalu tepat sasaran, nggak pernah melenceng. Kok malaikat ini disuruh sujud, malaikat sujud kamu, ya sujud. Kalau belum diperintah Allah bangun, nggak akan bangun. Sujud terus mau setahun, 2 tahun sampai 1000 tahun pun mah kuat-kuat saja. Karena malaikat punya akal, nggak punya nafsu. Sehingga nggak punya nafsu, maka ya nggak ada capeknya, nggak ada hawa nafsu capek. Ya sujud ya sujud terus. Nah itulah sifat-sifat malaikat. Malaikat Mikail ya seperti itu, tidak pernah salah sasaran. Si rezekinya si A diberikan ke rezeki yang B. Nah, ini jatahnya Bu Suryati ternyata keliru, dikasihkan sama Bu Haji Daniel. Salah, nggak pernah seperti itu, pasti tepat. Siap, misalnya kalau pekerja si A ini kerjaannya berat, nah diberi rezeki. Ini kerjaannya ringan, diberi rezeki. Tapi belum tentu juga orang yang kerjaannya berat, rezekinya diberikan banyak dari Allah melalui malaikat Mikail. Yang kerjanya ringan, kerjaannya kecil-kecil, belum tentu juga diberi rezeki yang kecil. Nah, karena sudah ada bagiannya sendiri-sendiri ya Bu. Rezeki itu sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Berarti siapa yang kerja keras belum tentu dapat rezeki yang banyak. Iya, contohnya itu. Kalau di Jawa ada Bu, orang bekerja cari batu pegunungan, batu besar-besar digotong. Wah, dipecah-pecah, klak, nanti dijual. Seharian loh paling dapat cuma 100.000. Ada orang yang cuma ngambil batu kecil, tapi bukan batu akik Bu, batunya kecil, tapi sehari dapat 25 juta. Yang diambil batu ginjal. Lah ini, ya kerjaannya kecil tapi bayarannya mahal. Kan belum tentu yang kerjanya keras rezekinya banyak, yang kerjanya sedikit kecil tapi rezekinya sedikit belum tentu. Ya sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Oh Bu Putri bagiannya sekian, gajiannya bulanan sekian. Terus Bu sapa meneh iki? Bu Rehan, Bu Yanti Rehan. Gajiannya bulanan sekian, sudah ada jatahnya. Dan malaikat Mikail nggak pernah salah. Sudah dapat diperintah oleh Allah kasih bagiannya sekian, ya sekian. Tepat sasaran, tidak pernah salah. Ya Bu. Nah, kemudian malaikat Israil lagi misalnya. Malaikat Israil pun nggak pernah salah mencabut nyawa. Kok misalnya Bu Depi misalnya dijatahkan diperintah Allah melalui malaikat Israil nanti malam
Kalau kalau yang pesawat Sriwijaya itu ya pakai remote itu. Kadang anak-anak, saya pernah ditanya anak-anak, Pak, gimana itu malaikat Israel apa enggak bingung? Mau satu pesawat mati semua sekaligus, gimana nyabutnya? Cek 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 cek, Pak. Apa ya bisa? Apa malaikat Israel tangannya banyak? Loh, kamu kan matikan TV 10 kan bisa sekali pencet. Masa malaikat Israel enggak bisa? Ada remote-nya, dipencet cret, mati semua. Nah, tapi yang mencet ini tugasnya malaikat Israel. Tetap tugasnya mencabut nyawa, tapi caranya ya seperti itu. Nanti dikiranya kok bisa nyabut nyawa banyak sekaligus nih, gimana malaikat Israel ini? Nah itu jawaban saya seperti itu sama anak-anak waktu itu. Lah kok Bu Devi ini delalah. Ini contoh loh Bu. Wah, nanti malam misalnya didatangi malaikat Israel, dicabut nyawanya. Ya tepat nanti malam disuruh jam 12 ya jam 12 tepat, enggak maju ya enggak mundur. Itu malaikat Israel selalu tepat sasaran. Nah, kok Bu Suryati misalnya seminggu lagi dijatah seminggu lagi jam 9 pagi harus sudah dicabut nyawanya. Ini contoh misalnya. Ya tepat jam 9 langsung datang malaikat Israel dicabut nyawanya. Begitu juga saya loh Bu. Saya kok seandainya dijatahkan kamu nanti 60 tahun lagi. Ya tepat nunggu 60 tahun baru dicabut. Nah ini tepat sasaran, nggak pernah salah. Itu namanya juga malaikat. Karena malaikat pun sudah punya tugasnya masing-masing, sudah punya bagiannya masing-masing. Nggak pernah malaikat itu gojlok-gojlokan ataupun ayel-ayelan. Jibril, kok enak kali sih tugasmu cuma nyampaikan wahyu wirawiri saja. Apa wirawiri? Kesana kemari saja misalkan. Mundar mandir lah. Weh si malaikat Israfil, kok enak sekali peganganmu cuma trompet aja, nggak ditiup-tiup pula. Tapi bocoran ini Bu, saya dapat bocoran trompetnya malaikat Israfil ini sudah mulai dimut. Makanya Bu, siap-siap. Iya ini bocorannya seperti itu, sudah mulai dimut. Sudah mau ditiup lagi. Nah itu malaikat Jibril nggak mungkin mengejek malaikat Israfil. Ngapain kamu kesana kemari bawa trompet aja? Apa mau tahun baruan? Nah gitu misalnya. Ya nggak ada seperti itu. Ya pokoknya melakukan tugas masing-masing dan tidak pernah eyel-eyelan, tidak pernah gojlok-gojlokan juga nggak pernah. Itu malaikat. Karena memang malaikat ini tidak punya hawa nafsu, ya punyanya cuma akal. Apa yang diperintah itu ya dilakukan. Tapi malaikat ini mau ibadah sekuat apapun, sebanyak apapun ibadahnya, tidak mendapat pahala. Ini malaikat. Iya Bu, karena nggak ada tantangannya, nggak diberi nafsu kok, nggak punya capek, nggak punya nafsu. Nggak perlu makan, nggak perlu minum, itu malaikat. Jadi ibadah kuatnya seperti apapun tidak diberi pahala oleh Allah karena tidak diberikan hawa nafsu. Itu bedanya. Terus makhluk yang kedua ada yang namanya binatang. Makhluk ini, binatang ini diberikan hawa nafsu tapi tidak diberikan akal. Tapi ya begitu, kehidupan binatang ini ya begitu-begitu saja. Tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan. Ya seperti itu saja, namanya tak punya akal, punyanya cuma nafsu. Nggak ada kambing pakai baju. Ibu pernah lihat kalau dipakaikan iya, kambing pakai baju nggak ada Bu, kecuali dipakaikan, nggak bisa pakai baju.
Nah itu karena tidak punya akal. Terus sekaligus ya makanannya makanan yang mentahan saja langsung dimakan. Sapi makannya makan mentahan rumput. Ya rumput begitu itu langsung dimakan. Namanya binatang, punya nafsu lapar punya, tapi nggak punya akal. Cobalah sekali-sekali sapi bikin sop rumputnya apa? Kok rumput mentahan aja dimakan. Mungkin lebih enak kalau sop rumput itu. Tapi kenyataannya nggak bisa seperti itu. Kambing nggak bisa baca misalnya. Yaitu karena memang tidak punya akal. Kok seandainya kambing ini bisa baca Al-Quran, bisa baca tulisan, ini malah susah. Kasihan kambingnya. Dia jalan-jalan, lewat ada rumah makan tulisannya jual sate kambing muda. Oh. Pasti dia bisa baca itu terus pikirannya, wah nanti malam aku yang dietet-etet ini. Nah kan seperti itu. Maka hikmahnya hewan tidak bisa membaca ya seperti itu. Ada hikmahnya juga. Kalau seandainya bisa baca ya kasihan lah. Buang air ya seperti itu. Hewan ini buang air sembarangan tanpa cebok. Kalau ada manusia buang air gak cebok berarti sama dengan binatang. Ini kalau kambing, sapi, hewan-hewan kan begitu kencing langsung pergi saja aman. Tapi kok manusia, lah ini anak-anak ibu yang laki-laki biasanya ada juga pakai jurus tutul. Habis kencing ditutulkan di tiang listrik. Wah, kencing tutul. Nah, makanya zaman sekarang itu banyak tiang listrik yang karatan itu ya begitu. Banyak ditutuli anak muda-muda itu habis kencing. Gak mau cebok pakai jurus tutul. Atau pakai obat ceboknya Bu. Pakai obat abet dah pergi. Nah ini wah. Jadi karena manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dibuat berbeda dengan hewan. Harusnya apa yang kita lakukan berbeda dengan binatang. Yang ketiga, makhluknya Allah adalah makhluk yang diberikan akal, juga diberikan hawa nafsu, diberikan nafsu, yaitu manusia. Kok kita ini bisa mengendalikan hawa nafsu dengan akalnya, bisa mengendalikan akalnya, bisa mengendalikan hawa nafsunya. Akhirnya inilah yang menjadi makhluk kebanggaan Allah Subhanahu wa taala, yang digadang-gadang makhluk Allah ya kita, yang bisa mengendalikan akalnya, juga bisa mengendalikan hawa nafsunya. Maka insya Allah kalau kita semuanya sebagai manusia mampu mengendalikan hawa nafsu dengan akal pikiran kita, mudah-mudahan Allah sudah menyiapkan pahalanya adalah pahala di surga. Amin Allahumma amin.